Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmawan dari kelompok 3 akan membahas materi etika komunikasi dan bisnis chapter 6 kepemimpinan dan keterampilan manajemen dan akan dilanjutkan oleh Nurul Mufidah dan Ismail. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tugas pemimpin. Yang kedua, memahami teori-teori utama manajemen. Yang ketiga, menjelaskan konsep kepemimpinan strategis. Yang keempat, mengembangkan keterampilan untuk menentukan tujuan berdasarkan visi dan nilai-nilai. Yang kelima, mengumpulkan pengetahuan tentang kebutuhan kepemimpinan organisasi. Yang keenam, menunjukkan kompetensi kepemimpinan dengan memberdayakan orang lain. Dan yang terakhir, mengelola kecemasan kepemimpinan melalui rasa optimis, kegigihan, semangat, dan tanggung jawab atas kegagalan. Dari tujuan pembelajaran, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi manajerial dan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, teori manajemen Likert. Yang ketiga, teori kepemimpinan. 4. Penentuan tujuan. 5. Dasar-dasar kepemimpinan strategis. Dan yang terakhir, manajemen kecemasan. Yang pertama, fungsi manajerial dan keterampilan kepemimpinan. Fungsi manajerial kepemimpinan. Manajemen umumnya memiliki 4 fungsi dasar, yakni perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian. 1. Perencanaan. Perencanaan mengandung penentuan tujuan dan menyusun langkah umum untuk meraih tujuan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengumpulkan dan mengordinasikan sumber daya manusia dan modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana. 3. Pemotivasian. Pemotivasian adalah menciptakan komitmen dan dukungan pada rencana. Dan yang terakhir, pengendalian. Pengendalian berarti menggunakan otoritas dan kekuasaan untuk memastikan rencana berjalan dan berhasil. Keterampilan kepemimpinan. Di dalam keterampilan kepemimpinan ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan manusia. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Yang keempat, keterampilan berorientasi. Dan yang terakhir, keterampilan mendengar. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis mencakup kemampuan untuk menggunakan data, informasi, inovasi, dan teknik. Yang kedua, keterampilan manusia. Keterampilan manusia atau human skill merupakan kemampuan untuk kerjasama dengan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah melihat tugas Anda dalam hubungannya dengan seluruh organisasi dan mengetahui bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, keterampilan berorientasi masa depan. Keterampilan berorientasi masa depan, kemampuan untuk menangani informasi adalah penting bagi fungsi manajemen dan kepemimpinan. Yang terakhir, keterampilan mendengar. Selain keterampilan berorientasi masa depan, manajer juga harus punya keterampilan berkomunikasi yang bagus. Salah satunya yang berpengaruh adalah keterampilan mendengar. Selanjutnya, teori manajemen Likert akan dibahas oleh saya, Nurul Mufidah. Teori manajemen Likert. Francis Likert mendeskripsikan manajemen dari segi apakah manajer fokus pada tugas ataukah hubungan dengan karyawannya. Beliau berpendapat bahwa penekanan di satu sisi berarti akan mengurangi penekanan pada sisi yang lain. Beliau mengusulkan 4 sistem yang menjadi karakteristik gaya manajemen, yakni 1. Sistem 1 teori X. Gaya manajemen ini adalah berorientasi tugas dan sangat terstruktur dan otoriter. 2.
Sistem 2, pengendalian. Gaya ini berorientasi tugas, namun kontrol organisasi atau unit tidak terlalu otoriter. 3. Sistem 3, kolaboratif. Manajer sistem 3 secara terbuka percaya pada bawahan. Manajer mengontrol bawahan melalui negosiasi dan kolaborasi. 4. Sistem 4, teori Y. Teori Y disebut juga sistem memperhatikan dan mengasuh. Manajer berkonsentrasi pada hubungan antara atasan dan bawahan. Mereka mengembangkan rasa saling percaya satu sama lain. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 3 macam. Yang pertama, model pemimpin partisipasi, Virum dan Yeton. Model pemimpin partisipasi ini penting karena 2 sebab. Yang pertama, ia dapat mendeskripsikan pemimpin yang memilih satu level secara konsisten. Dan yang kedua, yakni yang bawahannya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Model ini menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas di antara gaya pengambilan keputusan. Yang kedua, teori kepemimpinan transaksional Kuhner dan Lewis. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara atasan dengan bawahan yang didasarkan pada pertukaran untuk mendapatkan keuntungan bersama. Teori ini, pemimpin menawari bawahan atas hal-hal apa yang mereka inginkan, seperti gaji tinggi, cuti, dan lain-lain. Yang ketiga, teori kepemimpinan transformation Kuhner dan Lewis. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin fokus pada upaya pencapaian tujuan melalui penawaran nilai dasar kepada anggota organisasi. Pemimpin ini harus memperlihatkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif. Penentuan tujuan. Materi ini menegaskan perlunya penentuan tujuan dalam situasi komunikasi apapun. Pemimpin harus berani berpikir maju dan berani melangkah. Tujuan utama, nilai bersama. Kepemimpinan yang banyak dibahas adalah nilai yang diyakini pemimpin. Identifikasi dan promosi nilai pemimpin adalah penting bagi kesuksesan organisasi karena nilai itu memberikan pedoman bagi semua anggota organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tanpa nilai yang dianut bersama, pemimpin hampir bisa dipastikan gagal. Yang kedua, visi pemimpin untuk departemennya, unitnya, atau organisasinya didasarkan nilai bersama dan memainkan peran penting dalam penentuan tujuan. Mengembangkan visi adalah salah satu aspek kunci dari kemampuan untuk melihat tujuan baru dan cara baru guna mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen perubahan. Untuk menentukan tujuan, pemimpin yang baik mesti mengantisipasi dan mengelola perubahan secara efektif. Selalu akan ada penolakan terhadap perubahan. Mengelola perubahan dalam organisasi memerlukan 4 langkah, yakni mengantisipasi problem, fokuskan organisasi pada misi awal, pemimpin dan karyawan melihat hasil ketimbang prosesnya, dan membangun jaringan pendukung yang kuat dari orang-orang yang mendukung perubahan. Dasar-dasar kepemimpinan strategis. John mengatakan bahwa kepemimpinan dan proses belajar adalah mutlak saling melengkapi. Dalam model komunikasi strategis, kita belajar melibatkan upaya memahami situasi sebaik mungkin. Kemampuan memimpin untuk menentukan tujuan akan diperkuat oleh pengetahuan situasional, informasi yang dibutuhkan pemimpin untuk mengelola situasi yang efektif. Mendefinisikan perilaku etis. Karyawan terus-menerus melihat manajer dan pihak eksekutif untuk mencari petunjuk guna memandu tindakannya. Manajer harus menunjukkan perilaku etis kepada karyawannya agar ditiru. Mendefinisikan kode etik adalah salah satu aspek tersulit dari kepemimpinan.
Semua karyawan yang memiliki sistem etika masing-masing yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Mempertahankan kepercayaan. Setelah pemimpin dan karyawan saling percaya, mereka harus bekerja sama untuk menjaga kepercayaan. Anda harus tahu 4 kunci utama untuk menjaga kepercayaan, yakni ketabahan, kongruitas, reliabilitas, dan integritas. Ketabahan adalah kemampuan untuk tetap setia pada alur, tetap fokus pada visi dan tujuan meski ada kekurangan. Kongruitas adalah kesejajaran atau kesesuaian antara apa yang dikatakan pemimpin enggan apa yang dilakukannya. Reliabilitas berarti pemimpin mendukung karyawan saat mereka butuh, baik itu dalam konteks personal, organisasional, maupun profesional. Integritas adalah memenuhi janji dan komitmen, tidak membuat janji yang merugikan kesejahteraan karyawan dan organisasi. Manajemen kecemasan. Manajemen kecemasan adalah penting dari kepemimpinan. Anda mungkin pernah dengar kalimat, dia benar-benar bisa sukses, namun takut gagal. Atau, dia banyak keterampilan, namun takut sukses. Hal yang akan membuat pemimpin biasanya mengatasi kecemasan, antaranya optimis, ketabahan, semangat, dan menerima tanggung jawab atas kegagalan. Yang pertama, optimisme. Pemimpin yang efektif tetap optimis meski menghadapi kesulitan. Orang yang optimis akan menganggap kemunduran sebagai sebuah tantangan. Kedua, ketabahan. Pemimpin mengatasi kecemasan dengan bersikap tabah dan gigih dalam bertindak meski banyak pesimisme di sana-sini. Ketabahan atau kegigihan mencerminkan dedikasi pada visi organisasi di tengah-tengah situasi yang buruk atau kondisi kegagalan. Ketiga, semangat. Semangat akan mereduksi kecemasan kepemimpinan. Komitmen yang penuh semangat akan membantu manajer mengalahkan keraguan dan kecemasannya dan lebih konsentrasi pada isu yang lebih penting. Keempat, menerima tanggung jawab atas kegagalan. Untuk mencapai tujuan, pemimpin harus mengambil beberapa risiko. Beberapa risiko menimbulkan kesalahan dan kegagalan. Pemimpin berkewajiban untuk menanggung kesalahan itu dan menerima tanggung jawab atas kegagalannya. Baik, itulah tadi beberapa poin-poin materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat kalian wujudkan dalam aspek sesungguhnya. Terima kasih.